Selamat datang di video pembelajaran web development. Jadi di video sebelumnya kita sudah mengenal tentang HTML dan juga bagaimana cara membuka file HTML di web browser. Nah, untuk di video kali ini singkat saja. Jadi di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman apa aja sih yang ada di dalam template yang ada di Emmet. Jadi pada saat teman-teman mengetikkan tanda seru, maka akan muncul Emmet di sini, Emmet abbreviation. Nah, pada saat teman-teman enter, maka akan muncul template dari HTML. Nah, di sini kita akan membahas apa saja sih maksud-maksud yang ada di template HTML ini. Di sini saya sudah menyediakan contoh yang lebih lengkap. Nah, jadi dimulai dari bagian doctype yang paling atas. Jadi untuk bagian doctype itu menjelaskan bahwa dokumen ini berformat HTML seperti itu. Jadi seperti nama yang ada di sini, doctype, kemudian HTML. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada HTML di sini, tag HTML. Nah, di sini untuk tag HTML dia ada penutupnya, jadi bagian atas dan bawah. Tapi untuk yang doctype tadi nggak ada ya. Jadi bagian doctype itu dia cuma satu tag, sedangkan yang HTML ini ada bagian pembukaan dan juga penutup. Oh ya, untuk HTML untuk penutup itu kecuali doctype ya. Itu untuk pembukanya itu ada bentuknya seperti ini. Jadi tanda kurang dari, kemudian isinya, kemudian ditutup dengan lebih dari, kemudian bagian penutupnya itu sama tapi ada tambahan slashnya di sebelum nama tagnya seperti itu. Nah, oke, lanjut untuk tadi yang HTML itu adalah batas antara atas dan bawah dari halaman HTML-nya. Jadi apa yang ada di dalam sini itu adalah HTML-nya gitu. Kemudian di sini ada lang, kemudian en, ini artinya adalah language. Oke, di sini dari Visual Studio Code sendiri sudah ada deskripsinya. Jadi untuk membantu mendefinisikan bahasa apa yang digunakan dalam websitenya nanti. Jadi misal bahasa Inggris kita pakai en, atau misal bahasa Indonesia kita bisa pakai id. Jadi ini hanya untuk membantu web browser mengenali bahasa apa yang digunakan pada HTML-nya. Oke, tadi untuk HTML. Kemudian selanjutnya ada head. Head itu bagian atas, jadi bagian kepala dari HTML. Oh ya, untuk head sendiri itu sebetulnya bisa tidak digunakan. Jadi maksudnya bisa tidak digunakan itu jadi tanpa menggunakan head seperti ini. Jadi bisa langsung seperti ini. Nah, seperti ini pun tidak masalah gitu. Oke. Tapi lebih baik walaupun kita bisa tidak menggunakan head ini, lebih baik kita pakai tag head ini supaya kita tahu untuk membatasi, oh bagian ini tuh adalah bagian headnya, kemudian selanjutnya ada body. Nah, di bagian head sendiri itu ada beberapa. Yang pertama adalah meta. Jadi meta sendiri itu adalah elemen yang diekspresikan dalam bentuk metadata yang tidak ada pada tag-tag yang lain. Jadi misal kalian perlu menambahkan info atau informasi sesuatu, uh, bisa menggunakan meta ini. Jadi meta juga sesuatu yang tidak ditampilkan di halaman websitenya seperti itu. Jadi di sini yang pertama ada charset. Charset itu adalah karakter. Jadi jenis karakter yang dipakai adalah UTF-8. Kemudian untuk yang selanjutnya di sini adalah compatibility untuk web browser. Jadi umumnya kita gak usah edit-edit untuk bagian ini. Jadi biarkan untuk ininya adalah Internet Explorer atau Edge. Tapi intinya ini adalah untuk compatibility dari web browsernya. Kemudian yang selanjutnya adalah viewport. Viewport sendiri itu adalah bagian dari website yang nanti kita buat. Jadi bagian ujung sini sampai bawah. Jadi bagian yang kita lihat ini di sini tuh namanya viewport. Nah, di sini bagian kontennya itu ada beberapa pengaturan yang disetting di sini. Yang pertama, untuk ukuran width lebarnya itu disesuaikan dengan device. Kemudian untuk skalanya juga disetting jadi 1:0. Nah, fungsinya di sini, meta di sini adalah untuk memastikan supaya tampilan dari laptop, ukuran laptop dan juga ukuran mobile itu bagus. Jadi dari HTML sendiri dia akan melakukan adjusting terhadap elemen-elemen atau komponen-komponen yang ada di dalam HTML untuk menyesuaikan device yang digunakan. Oke, kemudian yang selanjutnya di sini ada title. Nah, title di sini digunakan untuk memberikan judul pada bagian atas di sini. Jadi teman-teman lihat di sini tulisannya dokumen. Jadi pada saat saya coba buat jadi
video kedua, save. Nah, dia akan berubah jadi video kedua. Jadi uh, title ini digunakan untuk memberikan judul pada bagian tab yang ada di browser. Jadi mungkin teman-teman lihat di browser itu judulnya macam-macam. Nah, itu diatur atau diedit di sini. Kemudian di sini ada yang namanya style. Nah, jadi untuk style sendiri itu adalah untuk memberikan style dari HTML yang kita buat. Nah, untuk kode yang ada di dalam ini itu adalah kode CSS. Nanti kita akan mempelajari CSS lebih lanjut di video-video ke depan. Jadi intinya di sini adalah tempat untuk meletakkan style-style dari CSS. Jadi kita bisa meletakkan CSS langsung di dalam HTML-nya seperti ini. Kemudian yang selain kita bisa meletakkan style dalam bentuk seperti ini atau langsung di dalam HTML, kita juga bisa memisahkan file CSS dengan HTML-nya. Jadi kita bisa menggunakan tag yang berikutnya yaitu link. Jadi link sendiri itu adalah uh, untuk melink antar dokumen. Jadi jika teman-teman memerlukan dokumen-dokumen ataupun file-file lain yang digunakan pada HTML ini, teman-teman bisa pakai link. Nah, kemudian di sini ada rel. Jadi ini relationship atau hubungan dengan antara HTML ini dengan file yang ada di sini. Jadi style sheet itu CSS-nya seperti itu. Kemudian href itu adalah reference-nya. Reference-nya itu nama file. Jadi di sini kita masukkan nama file style-nya gitu. Jadi kita bisa memindahkan style yang ada di sini ke file terpisah. Kemudian kita panggil file tersebut dengan cara menggunakan tag link di sini. Oke, jadi itu untuk head, bagian head. Kemudian selanjutnya adalah body. Nah, body sendiri itu adalah apa yang kita lihat di website atau di bagian viewport. Jadi semua yang kita masukkan, yang kita edit itu semua kita lakukan di dalam body ini. Jadi kita mulai dari meletakkan H1, P, list, dan lain sebagainya itu di dalam body ini. Kemudian di sini saya ingin sedikit menjelaskan terkait kelas. Jadi kelas di sini tuh fungsinya adalah bisa dibilang semacam pengelompokan seperti itu. Jadi jika teman-teman ingin mengelompokkan teks dalam satu kelas itu kita bisa menggunakan kelas. Nah, kelas ini nantinya bisa digunakan untuk styling. Jadi misalnya contoh di sini kita berikan kelas judul untuk yang ini. Tapi misal kita rubah ini jadi merah. Kemudian di bagian sini merah. Jadi kelas merah akan digunakan untuk merubah warna teks-teks menjadi warna merah. Jadi misalkan di sini tadi merah, kemudian saya ingin buat yang bawah jadi merah juga. Saya bisa tambahkan kelas di sini, kemudian tulis merah. Ini kita save. Nah, dua-duanya menjadi merah. Jadi itu salah satu kegunaan dari kelas di sini. Nah, kemudian selain ada body, yang selanjutnya saya ingin bahas itu adalah script. Nah, script di sini itu digunakan untuk menuliskan kode-kode dari JavaScript yang nantinya bahasa pemrograman yang akan kita pelajari di video-video selanjutnya. Nah, di sini juga ada dua cara atau dua metode untuk memanggil kode-kode dari JavaScript. Yang pertama kita bisa langsung, jadi script, kemudian kita masukkan kodenya di dalam. Jadi seperti yang teman-teman lihat dari tadi, pada saat kita reload, di sini ada semacam pop-up. Kemudian dia bilang halo. Nah, itu dibuat menggunakan JavaScript dengan kode ini, alert halo. Nah, untuk kode-kode selanjutnya dan juga bahas tentang bahasa pemrograman JavaScript akan kita bahas di video-video berikutnya. Tapi intinya untuk sekarang teman-teman tahu kalau kita bisa menggunakan kode JavaScript langsung di file HTML-nya dengan cara menggunakan tag script. Nah, kemudian kita juga bisa memisahkan file JavaScript-nya dengan cara menggunakan tag yang sama, namun kita meletakkan src atau source. Jadi source, kemudian kita spesifikasikan lokasinya ada di mana dan juga nama filenya. Jadi sebagai contoh di sini index.js. Oke, itu untuk script. Jadi untuk bare bones, jadi secara menyeluruh ini disebut dengan bare bones atau kerangka dari HTML. Dimulai dari penulisan doctype itu sangat penting. Jadi kalau misal teman-teman ingin menulis secara manual, teman-teman perlu menambahkan doctype ini, kemudian HTML sampai penutupnya. Jadi ini bare bones dasar. Jadi kita bisa menambahkan ada berbagai macam meta-meta yang lain juga. Kemudian untuk style jelas kita bisa menambahkan style berbagai macam style ke HTML-nya. Kemudian juga JavaScript kita bisa melakukan pemrograman di dalam HTML-nya sekaligus. Oke, untuk video sekarang cukup sekian.
kita buat pendek saja untuk menjelaskan mengenai bare bones ini. Di video-video selanjutnya kita akan mulai menelaah lebih dalam. Kita akan menjelaskan lebih detail terkait teks-teks yang ada di dalam HTML ini. Jadi dari mulai H1 yang teman-teman sudah tahu, yang artinya heading atau judul. Kemudian ada P, kemudian nanti ada list, ada table, ada macam-macam. Itu nanti akan kita bahas di video-video selanjutnya. Jadi untuk video sekarang, sekian. Terima kasih.